Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan mata kuliah pengantar teori ekonomi mikro pada kelas pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Jadi hari ini teman-teman kita akan bicara tentang permintaan ya. Nah, teman-teman sekalian, pasti teman-teman itu sudah sering mendengar istilah permintaan ya. Pertanyaannya adalah ketika teman-teman mendengar kata permintaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan demand, ya apa yang coba Anda pikirkan kira-kira tentang itu? Nah, jadi teman-teman sekalian, permintaan itu bukan hanya bermakna tentang kita meminta sesuatu gitu untuk dibeli, bukan. Nah, dia disebut permintaan kenapa? Karena ceritanya kita membutuhkan sesuatu, barang atau jasa dalam hidup kita, dan oleh karenanya kita meminta kepada siapa? Kita meminta kepada produsen gitu, kepada orang yang menawarkan membuat produk itu. Ya, makanya disebut dengan permintaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan demand ya. Nah, kenapa harus ada permintaan? Ya, tentu saja karena manusia itu kan butuh banyak hal dalam hidupnya sehari-hari gitu ya. Butuh produk A, butuh produk B gitu ya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, kebutuhan ini yang kemudian menciptakan keinginan untuk membayar atau dalam bahasa ekonomi disebut dengan willingness to pay. Ya, jadi keinginan untuk membayar untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya, itulah yang menyebabkan terjadinya permintaan gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya permintaan itu dengan harga? Tentu sangat berhubungan, sebab ya permintaan sesungguhnya ya dipengaruhi utamanya oleh harga. Coba Anda pikir, kalau misalnya harga pulsa ini yang paling sering mungkin ya, karena saya yakin tidak ada di antara Anda yang tidak pernah membeli pulsa kuota gitu ya. Kalau harga kuota internet itu misalnya adalah 50.000 dapat 30 giga misalnya. Kemudian berubah harganya misalnya dari 50.000 30 giga menjadi 50.000 dapat 20 giga. Nah, kalau kasusnya seperti itu kira-kira akan bertambah atau berkurang Anda membeli kuota pulsanya? Pasti akan berkurang. Sebab apa? Sebab menjadi semakin mahal dia. Karena tadinya 50.000 dapat 30 giga, sekarang 50.000 dapat 20 giga kan? Nah, jadi memang permintaan orang terhadap barang dan jasa itu selalu dipengaruhi utamanya oleh harga. Jadi memang kalau ditanya apa kaitannya harga dengan permintaan ya sangat berkaitan gitu ya. Nah, sebenarnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Tadi satu harga sudah ya. Tapi sebenarnya harga bukan satu-satunya. Ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi permintaan itu gitu ya. Apa saja itu? Nah, nanti kita lihat ya. Dan bagaimana dia membentuk suatu kurva yang disebut dengan demand curve atau kurva permintaan gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, jadi dalam permintaan itu juga teman-teman harus bisa pahami sedari awal bahwa ada yang disebut dengan permintaan individu dan ada yang disebut dengan permintaan pasar. Apa bedanya ya? Kalau yang membutuhkan beli pulsa, beli nasi, beli beras, beli minuman dan segala macam itu adalah Anda sendiri, maka itu namanya permintaan individu. Tetapi kalau semua orang membutuhkan hal yang sama, permintaan semua orang itu digabungkan, itu namanya permintaan pasar. Nah, makanya kalau Anda mendengar berita atau membaca berita di koran itu sering ada istilah permintaan terhadap handphone misalnya meningkat. Artinya apa? Total kebutuhan orang, total keinginan orang untuk membeli handphone ya dari seluruh orang yang ada di Indonesia misalnya itu yang meningkat gitu. Nah, tapi kalau permintaan si fulan meningkat itu berarti permintaan individu gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita nanti akan pelajari secara grafis juga ya bagaimana bergeser atau bergeraknya kurva permintaan itu. Nah, sekarang secara definitif apa sih permintaan? Nah, coba Anda cermati kalimat ini gitu ya. Permintaan itu pada dasarnya merupakan banyaknya jumlah jasa atau barang gitu ya yang ingin dibeli, yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh pembeli, oleh masyarakat gitu ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris dia disebut dengan demand. Ini tulisannya ya. Jadi bukan demen ya. Demen dan demand itu beda jauh ya. Jadi demand, DEMAND gitu tulisannya.
Baik teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan hukum permintaan. Nah pasti teman-teman pernah mendengar istilah hukum permintaan ya. Apa sih bunyinya hukum permintaan itu? Nah, semakin tinggi harga, permintaan akan rendah, dan ketika harga rendah, permintaan akan tinggi. Nah ini bunyi dari hukum permintaan ya. Ini menjelaskan dan sekaligus menegaskan tadi yang saya sebut kaitan antara harga dan permintaan itu gitu. Nah jadi ketika harga barang itu tinggi, pasti kita mengurangi keinginan kita untuk membeli barang itu kan? Kenapa? Di samping karena kita punya keterbatasan uang gitu ya, juga ya karena kita ingin memanfaatkan uang kita itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain begitu. Sehingga ketika harga barang itu tinggi ya, biasanya kita akan mengurangi jumlah permintaan ya. Tetapi kalau harganya rendah ya, itu akan banyak permintaan. Coba lihat ketika misalnya harga Xiaomi, HP Xiaomi ya, kan murah tuh Xiaomi, rame orang beli ya. Tapi ketika barangnya adalah barang yang mahal, Samsung misalnya gitu ya, harganya kan agak mahal, sehingga jumlah permintaannya juga akan lebih sedikit begitu. Nah kenapa begitu? Kenapa kok ketika harga tinggi permintaan rendah, atau sebaliknya ketika harga rendah permintaan tinggi gitu? Nah itu ada dua penjelasan utamanya teman-teman ya. Nah jadi ketika harga barang itu terlalu tinggi, orang akan cenderung mencari barang lain sebagai pengganti, akan dicari barang substitusinya ya. Misal sebagai contoh, kalau harga beras terlalu mahal, nah, bisa nggak kita cari barang penggantinya? Bisa, misalnya kita beli ubi karena sama-sama mengenyangkan misalnya gitu ya, sama-sama kandungannya karbohidrat ya. Nah begitu seterusnya ya. Jadi orang lebih memilih mencari barang lain yang lebih murah daripada membeli barang yang tinggi itu yang menyebabkan permintaan jadi rendah ketika harga tinggi gitu. Nah di sisi lain, ketika terjadi harga tinggi, kemampuan penghasilan kita untuk membayar barang itu juga akan lebih rendah. Artinya misalnya saya punya penghasilan 100.000, kemudian untuk beli nasi harganya misalnya 10.000 ya. Nah kalau harga nasinya naik menjadi 15.000, saya mikir-mikir untuk beli nasi. Sebab apa? Sebab kalau saya beli nasi yang harganya 15.000, ya pendapatan saya akan banyak kepake untuk nasi itu. Padahal harusnya yang 5.000 tadi bisa saya gunakan untuk membeli barang yang lain gitu ya. Nah karena kebutuhan bukan hanya soal nasi, tapi juga yang lain-lain. Misalnya kalau mahasiswa buat fotokopi, atau buat menraktir pacar misalnya, dan lain-lain gitu ya. Nah jadi pada intinya adalah ketika harga tinggi, permintaan itu pasti rendah karena orang akan cari barang lain, atau ya karena pendapatan kita tidak cukup untuk membeli barang yang mahal tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang mempengaruhi permintaan? Tadi saya sebutkan yang paling utama adalah harga ya. Sampai tadi ada hukum permintaan yang mengatakan bahwa kalau harga tinggi permintaan rendah, kalau harga rendah permintaan tinggi. Tapi ingat, itu asumsinya adalah ceteris paribus. Pernah dengar istilah ceteris paribus ya? Ceteris paribus itu artinya hal-hal lain, faktor-faktor lain itu diasumsikan tetap. Artinya sebenarnya ada banyak faktor-faktor lain selain harga yang mempengaruhi permintaan barang itu gitu. Nah tetapi semua itu dianggap ceteris paribus, dianggap tetap, tidak berubah gitu ya. Nah apa saja faktor-faktor yang lain itu? Nah pertama, harga barang yang lain. Nah kita ambil contoh misalnya ya, kopi dan gula gitu ya. Kan biasanya kopi dan gula itu tidak bisa dipisahkan ya, terutama orang di kampung kalau ngopi itu harus pakai gula gitu ya. Beda memang sekarang ada tren kopi tanpa gula, tapi ya kita anggap yang kebiasaan lama dulu lah ya. Nah artinya di sini gula itu adalah barang komplementer atau barang pelengkap dari kopi. Yang tanpa gula tidak ada gunanya kopi itu. Tidak ada kopi, tak ada gunanya gula itu. Kurang lebih seperti itulah, sama seperti kamu gitu ya. Kalau tidak ada kamu, apa artinya aku gitu kan. Nah jadi itu barang komplementer ya. Nah jadi apa yang terjadi ketika harga gula mahal? Permintaan kopi akan berkurang. Loh apa hubungannya? Karena ketika harga gula mahal, orang sedikit mampunya beli gula. Kalau sedikit mampunya beli gula, ya ngapain beli kopi mahal-mahal? Kan nggak bisa sering-sering ngopi sebab gulanya sedikit.
sehingga permintaan kopi akan berkurang. Nah, tapi bagaimana kalau dia barang substitusi, misalnya kopi dan teh? Kalau harga teh tinggi atau harga kopi tinggi misalnya, permintaan teh biasanya akan jadi banyak. Atau kalau harga kopi rendah, permintaan teh akan jadi rendah juga. Sebab apa? Karena ketika harga kopi rendah, orang akan cenderung membeli kopi daripada membeli teh. Kalau harga kopi mahal, tidak mampu orang beli, orang akan memilih membeli teh saja. Toh sama-sama buat minum misalnya, karena fungsinya sama. Dalam hal ini kopi dan teh bertindak sebagai barang substitusi atau barang pengganti, tidak seperti kopi dan gula tadi yang bertindak sebagai barang komplementer ya. Nah, jadi berubahnya harga pada barang yang lain, dalam hal ini adalah barang substitusi atau barang komplementer, itu akan sangat mempengaruhi permintaan pada barang tertentu gitu ya. Nah, yang kedua yang mempengaruhi permintaan juga adalah pendapatan masyarakat. Ya tentu saja kalau Anda kiri, Anda tidak punya uang, bagaimana Anda mau membeli barang dan jasa ya? Makanya di masyarakat-masyarakat yang miskin tingkat permintaan itu pasti rendah. Makanya kalau kita coba bandingkan misalnya perputaran uang di DKI Jakarta dengan perputaran uang di Provinsi NTB lebih tinggi di mana? Di Jakarta. Sebab apa? Sebab orang Jakarta punya lebih banyak duit daripada kita. Pendapatan mereka lebih banyak daripada kita. Nah, sehingga kekirian, kemiskinan gitu ya akan berpengaruh pada tingkat permintaan juga ya. Selain itu juga distribusi pendapatan. Tadi itu kan soal pendapatan secara umum, sekarang soal distribusi pendapatan. Apa artinya distribusi pendapatannya? Bagaimana pendapatan itu terdistribusi di masyarakat? Kalau distribusi pendapatannya cenderung merata, itu permintaan umumnya akan tinggi. Kenapa? Karena ketika pendapatan itu terdistribusi dengan merata, ada banyak kelompok kelas menengah di masyarakat itu yang membutuhkan banyak barang dan jasa. Tapi kalau timpang, distribusinya timpang, artinya ada yang kaya sekali, yang miskin sekali, itu permintaan akan cenderung rendah. Kenapa seperti itu? Karena orang kaya gitu ya, kan dia kebutuhan makannya ya segitu-segitu saja sebenarnya gitu kan. Ketika sudah terpenuhi kebutuhan makan itu dia tidak belanja lagi. Artinya permintaannya akan rendah. Sedangkan orang miskin ya tidak meminta karena tidak punya duit gitu ya. Nah, sehingga distribusi pendapatan juga berpengaruh pada tingkat permintaan ya. Di samping itu juga tentu selera masyarakat. Nah, misalnya kenapa di Lombok atau di Sumbawa gitu atau di Bima gitu ya, jumlah permintaan terhadap daging babi itu rendah atau tidak ada bahkan mungkin ya. Kenapa begitu? Karena masyarakat tidak berselera untuk makan babi. Coba Anda berselera makan babi, Anda beli babi itu. Coba lihat di Bali misalnya. Anda kalau lihat beli Bali gitu ya, itu banyak yang ingin makan nasi babi. Kita kalau di Bali itu keliling dari pasar itu kita akan mudah menemukan warung-warung babi guling ya, nasi babi lah namanya. Kalau beli sarapan itu harus hati-hati kalau di Bali itu ya. Pagi-pagi misalnya ada orang jual nasi bungkus, kita harus tanya nasi bungkus ini isinya apa, ayam, babi atau apa. Karena di Bali itu permintaan babi tinggi karena selera masyarakatnya suka makan babi. Nah, jadi itu kira-kira ya. Kemudian jumlah penduduk juga mempengaruhi. Kenapa ya? Karena kalau penduduknya banyak orang yang butuh, banyak orang yang minta gitu. Jadi permintaan tinggi. Kalau jumlah penduduk sedikit ya sedikit yang minta kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang mempengaruhi permintaan juga adalah ekspektasi atau harapan terhadap masa depan ya. Kalau misalnya kita mengharapkan atau kita berpikir bahwa ke depan penghasilan kita akan banyak, kita akan cenderung apa? Cenderung akan landai permintaannya sekarang. Tapi kalau misalnya kita memperkirakan, misalnya kasus yang paling nyata adalah dalam kasus COVID ya. Tempo hari ketika awal-awal COVID itu menyebar isu bahwa ke depan akan butuh banyak masker dan masker akan langka gitu. Karena otak kita berekspektasi bahwa ke depan masker akan langka, maka kita sekarang hari ini kita memperbanyak membeli masker, takut nanti kehabisan gitu. Kita borong, kita timbun masker itu gitu kan. Nah, jadi ekspektasi atau harapan kita terhadap masa depan itu juga menentukan perilaku permintaan kita pada hari ini gitu. Misalnya contoh lain adalah kalau pemerintah misalnya berencana menaikkan harga BBM besok pagi gitu ya. Hari ini Anda beli BBM banyak nggak? Pasti Anda beli BBM banyak sebab besok harganya akan mahal gitu.
Nah, tapi kalau misalnya Anda besok mengetahui bahwa besok pagi harga BBM turun, hari ini Anda tidak beli, Anda tunggu besok, ya. Nah, jadi itu pentingnya harapan atau ekspektasi mempengaruhi tingkat permintaan orang, gitu ya. Nah, saya ingin kasih contoh bagaimana kita menentukan tingkat permintaan ini, gitu ya. Nah, ini Anda coba lihat, gitu. Ini ceritanya data, gitu ya, yang menunjukkan bahwa berapa banyak permintaan dari suatu barang ketika jumlah harganya adalah sekian. Nah, pada harga 1 gitu jumlah permintaannya 19, ketika harga 3 permintaannya 17 dan seterusnya sampai dengan ketika harganya 9 permintaannya adalah 11. Coba Anda lihat di sini. Semakin tinggi harga 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaannya. Q itu quantity ya. Quantity itu maksudnya kuantitas dari permintaannya. 19, 17, 15, 13, 11. Ya, jadi semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan ya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan kurva permintaannya seperti ini. Ya. Ini bentuk kurva permintaannya ya. Ketika harganya 9, lihat ya, yang sumbu vertikal ini adalah P ya. Yang sumbu horizontal ini adalah Q. P itu price, harga, Q itu adalah quantity atau jumlah permintaannya ya. Nah, jadi ketika harganya 9, Q-nya 11, artinya permintaannya 11. Tapi ketika harganya 1 ya, kemudian Q-nya menjadi 19 gitu ya. Artinya semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan dan begitu sebaliknya. Sehingga kurva permintaan itu menjadi miring seperti ini, miring ke kanan bawah. Jadi kita tarik garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Selalu begitu bentuk kurva permintaan gitu ya. Nah, jadi Anda harus melihat ini sumbu vertikal ini harga, sumbu horizontal ini adalah kuantitas dari permintaannya gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang namanya permintaan itu dia bisa bergerak, dia bisa bergeser juga. Nah, pergerakan dan pergeseran itu ya, ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh faktor-faktor penentunya. Jadi begini, ketika harga berubah, ketika permintaan berubah dari 11 menjadi 13 akibat dari perubahan harga yang tadi dari 9 menjadi 7 misalnya, itu adalah pergerakan kurva permintaan namanya. Jadi dia bergerak sepanjang garis itu, sepanjang kurva itu gitu. Jadi kembali ke sini misalnya ya. Jadi ketika dia bergerak dari harga 9 ke harga 7 ya kan, titiknya kan bergerak tuh. Jadi di garis itu kan bergeser. Nah, ini yang disebut dengan pergerakan ya. Nah, tapi kalau bergeser itu maknanya adalah terjadi pergeseran ya dari kiri ke kanan. Kenapa terjadi pergeseran? Biasanya begini. Kalau terjadi perubahan pada faktor-faktor lain yang selain harga tadi itu akan cenderung menyebabkan terjadinya pergeseran pada kurva permintaan. Kan tadi saya jelaskan ya, hukum permintaan itu terbentuk dari hubungan atau pengaruh dari harga terhadap permintaan ya. Nah, artinya ketika harga berubah terjadi perubahan permintaan. Nah, ini perubahan permintaan akibat perubahan harga ini disebut dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan ya. Tetapi kalau perubahan itu terjadi akibat dari faktor-faktor lain yang selain harga barang itu sendiri yang tadi diasumsikan ceteris paribus ya, maka akan terjadi pergeseran. Contoh misalnya begini, selera masyarakat tadi itu gitu ya. Saya contohkan tadi babi. Permintaan babi di Bali sekarang tinggi sekali. Jadi kalau kita tarik kurvanya misalnya di sini di D1 ini ya. D1 ini adalah kurva permintaan Bali. Kurva permintaan babi di Bali. Kalau ternyata tiba-tiba masyarakat Bali itu bermigrasi menjadi Islam semua, kira-kira akan berubah nggak kurvanya? Berubah. Berubahnya kemana? Dia akan bergeser ke kiri menjadi D0 atau D2 bahkan gitu. Nah, ketika terjadi pergeseran ini maknanya apa? Pada tingkat harga yang sama ya, jumlah permintaannya akan berkurang. Misalnya tadi ketika harga babi itu 10.000, jumlah permintaannya di Bali itu ternyata 2 juta. 2 juta orang makan babi kalau harganya 10.000 proporsi misalnya. Tapi karena banyak di antara mereka yang menjadi masuk Islam, maka terjadi perubahan selera gitu ya di masyarakat Bali, karena tidak boleh Islam makan babi gitu ya. Nah, maka ketika harganya 10.000 terjadi permintaan yang
hanya misal tadi 2 juta menjadi 1 juta misalnya. Jadi berkurang dia padahal harganya sama. Sedangkan secara teoritis hukum permintaan adalah baru akan berkurang permintaan ketika terjadi pengurangan harga barang itu gitu ya, atau terjadi peningkatan harga barang itu. Dalam kasus contoh tadi yang di Bali kan tidak ada perubahan harga. Yang ada adalah perubahan selera masyarakat akibat dari perubahan keyakinan misalnya. Itu hanya contoh gitu ya. Nah, atau misalnya contoh lain pendapatan. Kalau tiba-tiba masyarakat Bima, masyarakat KSB itu menjadi sangat sejahtera karena emas misalnya, maka akan terjadi pergeseran juga ke kanan. Artinya pada tingkat harga yang sama jumlah permintaannya itu akan lebih tinggi gitu akibat dari pertambahan tingkat pendapatan masyarakat ya. Oke. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan antara yang pergerakan dan pergeseran tadi itu. Kalau pergerakan itu terjadi di sepanjang kurva permintaan itu yang berkaitan langsung dengan hukum permintaan, yaitu hubungan antara harga dan permintaan, sedangkan yang pergeseran terjadi karena berubahnya faktor-faktor penentu permintaan yang selain harga tadi itu ya, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, harga barang dan sebagainya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.